semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Miss Poppy dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas materi mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup itu tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil. Contohnya saja, di sini ada rumah. Nah, rumah itu tersusun dari banyak macam-macam benda yang lebih kecil. Contohnya ada pasir, kemudian ada semen, dan ada batu bata. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun atas molekul-molekul. Nah, molekul itu tersusun atas partikel yang dinamakan atom. Setiap benda dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, seperti rumah, bola, ataupun mobil, semua benda-benda tersebut tersusun atas partikel penyusun yang disebut dengan atom. Nah, kira-kira bagaimana ya struktur dari atom tersebut? Struktur atom, nah bisa kita lihat seperti ini. Jadi atom itu terdiri atas yang pertama elektron yang berada di kulit luar. Elektron ini memiliki muatan yang negatif. Kemudian yang ada di inti yaitu proton. Dia memiliki muatan positif. Kemudian neutron, dia juga berada di tengah di inti sama seperti proton. Dia muatannya netral. Nah, sekarang coba perhatikan lambang di bawah ini. Nah, keterangan ini bisa kita lihat. Yang X itu adalah lambang unsur. Kemudian yang A-nya disebut dengan nomor massa. Kalau yang Z yaitu nomor atom. Contoh. Nah, ada lambang seperti ini. Artinya 12 itu disebut sebagai nomor massa dan 6 disebut sebagai nomor atom. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana perkembangan dari model atom. Model atom itu pesat sekali perkembangannya, banyak mulai dari yang zaman dulu sampai yang modern seperti sekarang ini. Yang pertama kita bahas mengenai teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu John Dalton pada tahun 1808. Model atom Dalton hanya berbentuk bulat, seperti bisa kita lihat pada gambar ini. Yang kedua yaitu teori atom Thomson. Menurut Thomson, atom bermuatan positif dengan adanya elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Model atom Rutherford. Ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah,
Kemudian ada teori atom modern. Menurut teori atom modern disebutkan bahwa tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang boleh ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Kesimpulannya, atom mengalami perkembangan yang sangat lama, mulai dari teori yang awal hingga sekarang masih terus dilakukan penelitian karena teorinya yang sangat kompleks. Nah, itu saja pembahasan dari Miss Poppy mengenai perkembangan teori atom, dan juga tadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai partikel penyusun benda. Sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.